orang Yahudi, mereka itu berilmu, tapi tidak beramal. Orang kafir, mereka beramal tanpa ilmu tuh. Sehingga sesat, dua-duanya sesat. Yang satu tahu tidak mau beramal, yang satu tidak tahu beramal. Nah makanya Islam itu dikatakan, berilmulah dulu kamu. Dan kamu beramal dengan ilmu yang kamu miliki. Nah bagi teman-teman itu seharusnya pahamilah bagaimana konsep Islam. Yang harus kita pahami, jangan kita melihat, wah ini orang Islam si fulan, wah penjahat, banyak hutangnya, banyak istrinya, banyak ininya, banyak itunya. Tapi lihat ajarannya. Kembalikan semua kepada Al-Quran. Coba lihat, ajarannya kamu Islam seperti apa sih? Ya. Kok ini saya lihat orang sepertinya? Ya itu, orangnya seperti itu. Orangnya tidak bisa kita bilang, sudah kita sampaikan. Allah sudah katakan, jangan. Ya, tapi orangnya getol. Saya mau lakukan, mau apa? Nah, sehingga Allah itu bebaskan semuanya kita. Berbuatlah seenakmu, semaumu. Lakukanlah, kamu mau buat apa terserah. Tapi ingat konsekuensinya. Ada surga, ada neraka. Dan itulah enaknya Islam. Islam itu, ada satu pesan teman saya. Ini saya sampaikan ke teman-teman. Saya waktu masuk Islam, teman saya berpesan seperti ini. Kalau kamu sudah Islam, apapun yang Ustadz katakan, apapun yang Kiai katakan, ulama manapun dia, entah dari Indonesia, dari Arab, ketika dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka tinggalkanlah dia. Ya, karena semua perdebatan kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Itu adalah suatu pengadilan tertinggi tuh. Pengadilan tertingginya umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Kita kembalikan saja ke situ. Selesai urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel yang membela ajaran agama Islam dari rombongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik, maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video tentang mu'alafnya seorang pria yang bernama Jimmy Mama. Beliau ini berasal daripada Sulawesi Tengah, yaitu tepatnya di Poso. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Jimmy Mama ini mu'alaf karena beliau mengatakan bahwasannya di dalam agamanya yang dulu, yaitu agama Kristen, orang Kristen itu beribadah katanya tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Alkitab. Bahkan katanya apa yang terdapat di dalam Alkitab jadi segala perintah yang terdapat di dalam Alkitab tidak ada yang dikerjakan oleh orang Kristen katanya. Padahal di dalam Alkitab itu
Misalnya ada perintah bersunat, perintah berkhitan. Namun orang Kristen tidak ada yang berkhitan. Padahal beliau mengatakan di dalam Alkitabnya itu, berkhitan itu wajib. Bahkan jika tidak berkhitan, yang si tidak berkhitan itu wajib dilenyapkan dari muka bumi. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, begitu juga misalnya dilarang meminum minuman keras, minuman anggur. Si Jimmy Mama ini mengatakan di dalam Kristen, yaitu khususnya jamuan kudus, orang-orang Kristen itu meminum anggur. Padahal anggur sekarang ini memabukkan. Berbeda dengan anggur zaman Yesus dulu. Di zaman Yesus dulu anggur itu tidak memabukkan karena yang diambil adalah sarinya saja, bukan tidak bercampur dengan alkohol. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, memang dari pernyataan Jimmy Mama ini memang ada tepatnya. Karena beberapa perintah yang terdapat di dalam Alkitab itu, kaum Kristiani tidak mengerjakannya, tidak melaksanakan perintah tersebut. Misalnya perintah bersunat. Perintah bersunat ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 12. Yaitu setiap anak laki-laki harus disunat. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, Yesus bersunat di hari ke-8 itu terdapat di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 21. Yesus disunat pada hari ke-8. Nah, Yesus disunat. Namun mengapa orang Kristen tidak bersunat? Itu adalah salah satu perintah yang terdapat dalam Alkitab, namun umat Kristiani tidak melaksanakannya. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu misalnya ada salah satu perintah dilarang meminum anggur. Jadi perintah dilarang minum anggur itu maksudnya minum anggur yang memabukkan itu terdapat dalam kitab Roma pasal 14 ayat ke-21. Di situ Alkitab menyatakan dilarang meminum anggur. Namun orang Kristiani sekarang setiap perjamuan kudus mereka meminum anggur. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, perintah untuk berjilbab atau bertudung atau menutup rambut bagi perempuan. Itu terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 6. Jadi di situ diperintahkan untuk memakai tudung. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian ada salah satu perintah yang sangat
banyak dilanggar oleh kaum Kristiani, kaum Kristen baik Katolik maupun Protestan adalah perintah jangan memakan babi. Itu terdapat di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat ke-7. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah yang menyebabkan Jimmy Mama ini memeluk agama Islam. Karena beliau menyatakan bahwasanya agama Kristen itu tidak melaksanakan segala perintah yang terdapat di dalam Alkitab. Baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin ada orang kaum Kristiani mengatakan bahwasannya hukum tersebut hanya berlaku di zaman Nabi Musa. Ini tidak benar. Di dalam Alkitab sangat jelas dikatakan bahwasannya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Yesus datang bukan untuk meniadakannya, namun untuk menggenapinya. Sangat jelas sekali. Terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat ke-17 sampai 18. Jadi di situ sangat jelas sekali bahwasannya kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Itu terdapat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17. Kemudian dilanjutkan pada kitab Matius pasal 5 ayat 18. Sebelum lenyap langit dan bumi ini, tidak akan ditiadakan satu iota pun dari hukum Taurat dan kitab para nabi sebelum semuanya terjadi. Sangat jelas sekali, clear. Di kitab Matius pasal 5 ayat 17, Yesus mengatakan dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kemudian dia menegaskan lagi hukum Taurat itu berlaku sebelum langit dan bumi ini lenyap. Jadi jelas, kedatangan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, karena itulah maka Jimmy Mama ini akhirnya beralih memeluk agama Islam. Walaupun dulu dia sangat benci kepada orang Islam. Karena beliau ini sebelum memeluk agama Islam menganggap orang Islam itu adalah orang yang keras, orang yang zalim, teroris. Padahal setelah beliau belajar agama Islam, tidak ada satu ayat pun yang mengajarkan kekerasan itu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus dan perteguh terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim di surat At-Taubah ayat 33. Yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, dialah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa petunjuk
dan membawa agama yang benar, yang akan dimenangkan di atas segala agama, walaupun orang-orang yang musyrik tidak menyukainya. Huwaladzi arsalnaka bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, untuk memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah wawasan kita tentang agama orang lain, marilah kita saksikan video tentang mu'allamnya Jimmy Mama ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Al-Musayyaf. Sebelumnya saya bernama Jimmy Mama. Saya berasal dari Poso, Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya berdomisili di NTT. Baik. Nah, sebelumnya kapan terus di mana waktu itu syahadatnya? Ya, saya bersahadat pada tanggal 5 bulan 2 2014 di Desa Pandajaya. Nah, itu pada saat syahadat itu dibimbing terus disaksikan sama siapa? Alhamdulillah saat itu saya dibimbing oleh Ustadz Hamam, disaksikan oleh teman saya sendiri yang antar saya, namanya Untung, yang dipanggil papanya Anjali. Kemudian didampingi juga saat itu ada Pak, namanya Pak ini bapaknya Anto. Ya, jadi saya yang saksikan itu saat itu saya 3 orang. Setelah syahadat saya langsung mandi, sholat. Ya, jadi 2012 itu kejanggalan pertama yang saya dapatkan itu kengerian lah, ngeri ya. Saya bacanya itu ngeri. Jujur itu, ini kalau diterapkan saya mati ini, dibunuh ini sama pendeta. Jadi di Alkitab itu disampaikan dalam kisah kitab Kejadian 14 ayat 17. Kata Allah, barang siapa yang tidak dikhitan, yang dikerat kulit khatannya, yang disunat, maka harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, yang artinya dibunuh. Harus dibunuh tuh itu orang kalau tidak dikhitan. Itu kejanggalannya, satu. Yang kedua, tidak ada satupun saya dapatkan dalam Alkitab amalan-amalan yang kita lakukan yang terdapat dalam Alkitab. Jadi tidak ada satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang dikerjakan oleh orang Kristen saat itu. Sampai saat sekarang, bukan saat itu. Sampai hari ini tidak ada satupun perintah Allah yang ada dalam Alkitab itu mereka kerjakan. Contoh, mereka disuruh sunat, tidak disunat. Suruh puasa, tidak puasa. Disuruh sujud ketika ibadah, tidak sujud. Disuruh pakai jilbab, tidak pakai jilbab. Disuruh sholat, tidak mau sholat. Nah, justru melakukan amalan yang dilarang oleh Allah. Makan babi, makan anjing. Nah, itu larangan semua tuh. Jangan ibadah pada hari Minggu. Nah, itu dilarang semua sama Allah. Sehingga timbul dulu pertanyaan saya kepada para pendeta. Saya bilang, Pak, tolong tunjukkan satu ayat ke saya. Perintah Tuhan yang kamu kerjakan. Nah, tidak ada. Jadi itu salah satu bagi saya, maaf ya. Saya bukan menjelekan agama saya sebelumnya. Tidak, saya hanya menyampaikan penemuan saya. Bahwa ini agama sudah tidak benar ini. Karena mereka menjalankan bukan perintah Tuhan. Saya tidak tahu apakah itu atau apa, yang jelas. Mereka tidak menjalankan perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Itu saja. Sehingga saya tinggalkan agama itu. Beda dengan Islam. Perbedaan jauh dengan Islam. Islam itu mereka melakukan amalan. Ketika amalan itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, maka tertolak amalannya. Ditinggalkan, disuruh tinggalkan tuh. Kata Rasulullah, jangan kamu kerjakan itu pekerjaan. Karena tidak akan dihitung pahala nanti itu. Nah itu. Sehingga beda antara Kristen dengan Islam itu tidak ada. Perbedaannya kalau kita mau katakan antara bumi dan langit terlalu dekat. Perbedaannya apa? Perbedaan antara orang Islam dan orang Kristen antara surga dengan neraka. Orang kafir itu Kristen di neraka, orang Islam itu di surga. Jadi tidak ada perbedaan orang Kristen dengan orang kafir itu antara bumi dan langit. Oh tidak ada, bukan seperti itu perbedaan orang Kristen dengan orang kafir, orang Muslim. Perbedaan orang Muslim dengan orang kafir yaitu adalah antara surga dengan neraka, seperti itu. Berarti ada lagi nggak kejanggalan-kejanggalan yang memang ditemukan pada Banyak. Ya memang kalau kita menguraikan
kejanggalan-kejanggalan dalam Bible itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Kalau kita mau utarakan satu persatu memang butuh waktu yang cukup panjang. Ya, salah satu saja yang paling membuat mereka itu tidak berkutik. Satu, kalau yang sering Ustadz Moko kita sampaikan itu, tolong tunjukkan di mana Yesus menunjukkan kata Tuhan itu, memang mereka tidak bisa bantahkan. Ada satu lagi yang mereka tidak bisa bantahkan. Tolong tunjukkan ke kita. Ya, dari situ dulu saya mengatakan ini perbuatan apa ini amalan apa. Tolong kalau ada pendeta yang mampu menunjukkan ke saya satu ayat ya, yang mereka dapatkan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Yesus. Saat ini juga saya kembali ke Kristen. Nah, tapi dengan satu syarat, Bibelnya, cetakannya itu harus 2000 ke bawah tuh. Jangan 2000 ke atas. Takutnya kan memang Bibel itu dirubah-rubah. Iya kan? Nah kalau 2025 bisa jadi nanti tanggal 25 Desember sudah ada nanti itu. Yang dikhawatirkan, ini kekhawatiran saya. Nah, itu salah satunya. Tanggal 25 Desember, apakah benar hari kelahiran Yesus? Tolong tunjukkan ayatnya. Tidak ada. Itu salah satunya. Yang paling parah. Ada yang paling parah. Jadi dalam Alkitab itu ada perintah. Di situ kata Alkitab, celakalah mereka yang jago dalam mencampur dan meminum alkohol. Minuman keras. Celakalah mereka. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang terjadi ya. Alkohol itu dijadikan jamuan pada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tuh. Ini apa ini? Ini kok larangan Tuhan. Tuhan itu sampaikan itu. Celakalah kamu. Yang minum, yang mencampur, dan yang menjual. Celaka tuh. Orang yang minum, mencampur, dan menjual minuman keras. Tapi mereka lakukan itu pada hari raya Paskah. Itu kan lucu. Bukan cuma lucu, kurang ajar kalau bagi saya. Bukan cuma lucu, kamu kurang ajar. Kok larangan Tuhan kamu minum itu, alkohol kamu minum dalam gereja. Anggur kan? Nah mereka tidak paham. Anggur dulu ketika zamannya Nabi Isa dengan anggur sekarang beda. Anggur sekarang kolesom, beralkohol, sekian persen. Dulu itu air perasan anggur. Sari anggur, bukan alkohol. Bukan minuman keras. Dulu itu banyak pun kita minum sari anggur itu tidak akan mabuk. Karena dia manis. Seperti kita minum air aren. Ya, gitu. Itu yang manisnya yang diambil. Itu dia tidak akan memabukkan. Halal. Tapi kalau yang sekarang ambil kolesterol yang diolah oleh pabrik. Minuman keras. Itu fatal itu. Tetapi itu mereka lakukan dalam gereja dan dijadikan ritual. Gitu. Seolah-olah itu dijadikan darah Yesus. Bukan begitu perintahnya. Bukan begitu perintah dalam Alkitab untuk merayakan hari raya Paskah. Jadi semua acara-acara mereka lakukan. Mulai dari ibadah hari Minggu. Mulai dari perayaan Paskah. Sampai perayaan tahunannya mereka 25 Desember. Semua melanggar Alkitab. Itu kejanggalan. Banyak. Masih banyak lagi. Apalagi kalau kita mau bicara tentang Israel. Tentang Palestina. Tentang bani-bani Israel. Kurang ajarnya Yahudi. Biadabnya Yahudi. Itu sangat-sangat lucu. Sehingga dulu saya pernah debat sama pendeta. Saya bilang begini. Kamu lucu. Orang-orang kafir ini lucu Pak, saya bilang. Kenapa? Orang Islam memerangi Yahudi. Orang Yahudi ini kan bunuh Tuhannya kamu. Seharusnya kamu dukung orang Islam tuh. Dukung orang Islam. Karena dia ini memerangi orang Yahudi adalah orang yang membunuh Tuhanmu. Orang Yahudi kan yang bunuh Tuhanmu. Kamilah orang Islam itu bunuh tuh orang Yahudi. Tapi lucu kamu bela orang Yahudi. Sebenarnya kamu ini siapa? Ini kan lucu sampai di situ Pak. Seperti itu. Jadi memang agama-agama mereka itu kalau ada yang bertahan di agama Kristen, kalau ada mereka yang bertahan hari ini, saya katakan apapun titelnya, apapun pangkatnya, maaf kalian dan perlu belajar. Kalau mau belajar, bahkan ya saya sih bukan bicara saya paling pintar atau paling jago. Saya bisa kuliahkan kembali kamu punya pendeta. Ayo kita duduk. Kalau kamu tidak mau kuliah sini, ayo kita ngobrol ngopi. Ngobrol perkara iman. Nah, kita lihat tuh siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Bang Ustadz pernah ini debat atau diskusi sama pendeta? Iya, saya pernah diskusi sebelum saya masuk Islam, diskusi dengan 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YH Kaluti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga pendeta Imade Supratnyana Master Teologi. Nah ini yang ketiga ini yang saya tunggu-tunggu dulu tuh yang saya cari-cari dia. Saya cari-cari kenapa? Karena setelah saya berdebat dengan yang STH-nya, sarjananya, saya tanya tuh,
Yang tertinggi siapa sih yang paling pintar dari antara pendeta-pendeta ini? Katanya yang master. Wah, bagus tuh. Saya cari tuh. Alhamdulillah ketemulah sama masternya itu. Dia tugas di kampung istri saya. Saya debat dengan dia. Jadi saya berdebat dengan 3 pendeta. Jadi jangan katakan, kamu belum ketemu pendeta. Oh, 3 orang loh. Saya ketemu dengan 3 orang pendeta. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Ini mudah-mudahan sampai ke telinganya orang kafir. Dulu saya pernah loh. Itu didatangi 2 orang pendeta ini baru saya ingat. Baru saya bercerita. Jadi saya tuh diundang, ditelepon sama mertua, ada pendeta utusan sinode 2 orang mau ketemu saya. Akhirnya saya datang itu, karena mau diundang mau ketemu sama pendeta. Nah sayangnya dia undang saya masuk ke gereja. Saya bilang begini sama pendetanya, saya bilang, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, saya sudah sumpah. Dan saya belum cabut sumpah saya itu. Saya tidak akan masuk ke dalam gereja, apapun alasannya. Karena itu saya tahu bukan rumah Tuhan. Karena kenapa? Yesus tidak pernah bangun gereja. Dan Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Pahami itu Pak. Yesus tidak pernah bangun gereja. Dan Yesus tidak pernah menginjakkan kakinya di gereja. Tapi Yesus menginjakkan kakinya di Baitullah Yerusalem. Yaitu Masjidil Aqsa. Ada di Alkitab Pak itu. Seperti itu. Jadi Terus siapa yang bangun gereja awal-awal terus? Nah, ini yang jadi masalah ya, tercipta ketika Paulus hadir. Nah, sebenarnya kalau kita mau cerita tuh rentetannya tuh mulai dari kisah Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa sampai Nabi Isa itu kalau mereka mau runut, akhirnya mereka sadar tuh, wah ternyata kita bukan umatnya Nabi Isa, bukannya umatnya Yesus. Mereka akan paham tuh. Karena yang dirikan gereja itu adalah Paulus. Gereja itu bagi mereka itu hanya lambang. Seperti lambang. Gereja itu katanya itu tubuh kita sebetulnya gereja. Karena agama Kristen itu kan Yesus bukan agama Kristen. Agama Kristen kan Paulus. Yang membawa agama Kristen Paulus. Makanya kalau mereka katakan, wah Islam ini agama baru. Salah. Agama baru itu agama Kristen. Karena Yesus itu Islam. Nabi-nabi sebelumnya Islam. Mereka sholat, zakat, puasa. Semua Islam tuh. Bahkan ibunya Yesus, Maria kan pakai jilbab. Tidak ada satupun rumah di rumah-rumah orang Kristen kita pasti dapat itu bahwa Bunda Maria itu pakai jilbab. Jadi yang menyesatkan mereka Paulus, Yesus itu. Si Paulus yang mengajarkan agama baru ke mereka, yang bangun gereja, suruh bangun gereja tuh kamu. Masya Allah. Jadi ini teman-teman yang perlu teman-teman pahami ya, dimanapun berada. Jadi seorang itu tidak dikatakan dia seorang muslim sebelum dia betul-betul beriman kepada Allah dan menjalankan apa yang Allah perintahkan. Nah teman-teman, ketika saya masuk Islam itu, yang pertama saya katakan saya tanya ke Ustadz, amalan apa yang harus saya perbuat? Ya, dan dalilnya, saya minta dalil itu saat itu, dia bilang sholat. Dalilnya ya dia sampaikan. Yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir yaitu sholat. Iya, yang membedakan antara orang Islam. Kemudian kata Ustadz saya itu, sabda Nabi, pada hari kiamat nanti, amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Iya. Ketika sholatnya kita bagus, maka bagus pula amalan yang lain. Sholat kita rusak, maka rusak pula yang lain. Yang harus kita pahami. Jadi, saya sejak masuk Islam, sampai saat ini saya tidak meninggalkan satu waktu pun sholat saya. Sejak saya ucapkan syahadat. Dari sejak saya ucapkan syahadat sampai saat ini saya tidak meninggalkan sholat 5 waktu saya. Satu waktu pun. Karena saya yakin betul, saya yakin apa yang Allah perintahkan itu bukan untuk kebaikan Allah. 100% untuk kebaikan kita. Tidak pernah Allah menurunkan suatu syariat itu untuk menyusahkan umatnya, kecuali itu untuk memberikan pelajaran, petunjuk, dan keselamatan bagi umat manusia. Sehingga betul-betul yang harus kita simpan dalam hati kita ini, kita kerjakan itu semata-mata karena iman kita kepada Allah. Dan saya merasakan itu menjadi suatu hal yang enteng. Karena kenapa? Saya sudah berangkat dari agama saya sebelumnya, di mana mengerjakan suatu pekerjaan yang itu yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya. Ketika saya mendapatkan suatu perintah yang ada jelas dalilnya, saya senang melakukannya. Karena saya sudah tahu, ini ada hasilnya nanti nih. Ibarat kita itu, saya mau kerjakan ini, mau nanam ubi, biar hasilnya nanti dapat singkong nih. Kalau tanam pasti dapat nih hasilnya. Seperti itu, ketika kita melakukan satu amalan itu, kita lakukan dengan ikhlas,
sabar insya Allah. Kan janji Allah sudah pasti. Ini bukan janji DPR ini. Ya. Ustaz, bagaimana Ustaz nih menjawab ketika ada pandangan negatif atau stereotip yang mungkin muncul dari masyarakat terhadap agama Islam? Iya, saya dulu begini. Islam itu di pandangan saya. Ketika saya belum masuk Islam, Islam itu radikal, teroris, buruk, kafir, kejam, bengis. Itu pandangan saya. Ketika saya belum pahami Islam. Ketika saya belum masuk Islam. Ya. Ketika saya masuk Islam, ternyata apa yang menjadi statement saya, apa menjadi anggapan saya, itu ternyata terhapus, tertolak semuanya. Apalagi ketika saya masuk pondok pesantren ya. Masya Allah. Tidak satu pun saya dapatkan pengajaran yang ada di pondok pesantren itu tentang mengajarkan tentang kebencian. Jangan ke sesama muslim. Kepada orang kafir. Bagaimana kita memuliakan orang-orang kafir itu yang tidak mengganggu agama kita ya, yang bukan mengganggu agama kita. Beda dengan yang orang mengganggu agama kita. Orang yang mengganggu agama kita ya hukumnya kita perangi. Tapi orang yang betul-betul menghargai kita, kita harus menghargai dia. Di Islam itu Masya Allah diatur dari A sampai Z. Sampai hal terkecil. Gunting kuku. Kita menggunting kuku itu diatur dalam Islam. Masuk WC diatur. Masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Diatur semua sampai tidurnya kita. Makanya Islam itu sempurna. Diatur kita mulai dari bangunnya sampai tidurnya. Ya, dari tidurnya sampai bangunnya lagi. Luar biasanya Islam seperti itu. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, oh Islam itu radikal. Islam itu begini. Islam itu teroris. Iya, kamu belum paham Islam. Iya, kalau kamu mau paham Islam, jangan lihat orangnya. Ini yang harus dipahami dulu. Orang Islam itu banyak yang jahat. Orang Islam itu banyak yang nggak benar. Iya, tetapi Islam itu tidak ada satupun cacatnya. Tidak ada satupun kesalahannya Islam. Itu yang harus kita pahami. Jadi, kalau kamu melihat, orang-orang melihat oh Islam itu dari orang, dari person, itu salah, keliru dia. Karena di Amerika sana penjahat semua orang Kristen. Di Arab kenapa banyak penjahat orang Islam? Ya karena memang kampung Arab, kampung Muslim. Di Indonesia kenapa banyak ini penjahat orang Islam? Ya karena memang mayoritas Islam. Tetapi Islam tidak pernah mengajarkan itu. Jadi saya waktu masuk Islam saya tidak melihat orangnya, tapi saya melihat ajarannya. Jadi yang dilihat itu ajarannya. Beda kayak Kristen. Maaf ya, benar. Tapi kalau ajarannya kalau bilang kasih, ya Islam juga kasih. Berkasih sayanglah kamu, ya kita berkasih sayang juga. Beda kayak Islam. Nah, kalau ada yang beranggapan, oh Islam seperti ini, Islam seperti ini, ada semua jawabannya sebetulnya. Hanya saja kamu tidak tahu tentang Islam. Kalau sudah belajar tentang Islam, sama seperti saya. Saya dulu, waduh, parah. Memahami Islam, menanggapi Islam itu, atau memahami Islam itu parah. Seperti itu.